kita buktikan apakah Vario 160 dengan Vario 125 lebih rendah yang mana. Nah, di bagian sini terlihat sama persis, tapi di bagian sini ini nggak bisa jalan, mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Bro. Karena dari teman-teman ini ada yang menanyakan mengenai Vario 160 yang menggunakan rangka ISAF, dan untuk engine mountingnya itu kan berada di atas ya teman-teman. Artinya itu mesinnya itu digantung. Berbeda dengan Vario 160 ataupun Vario 125 yang memang engine mountingnya itu ada di bawah. Nah, bisa teman-teman lihat posisinya tuh di sini kosong kayak gini, nggak ada pengaman apapun ya teman-teman. Seperti ini. Nah, apakah ini berbahaya saat kita berkendara mudah gasruk ya bahasanya ya teman-teman, atau tidak? Sebenarnya masalah itu tentunya sudah diperhitungkan sama AHM teman-teman, tapi akan kita buktikan saja, kita bandingkan dengan Vario 125. Apakah ini titik rendahnya dari lantai ke bagian sini ini paling rendah mana? Artinya lebih longgar di Vario 160 atau di Vario 125. Nah, seperti ini ya posisinya untuk Vario 160-nya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan di sini ada Vario 125. Di bagian sini ada untuk engine mountingnya, tempat mesinnya seperti ini. Kalau yang Vario 160 itu di engine mountingnya itu ada di bagian atas. Oke, kita langsung saja apakah antara Vario 160 ini lebih rendah dengan Vario 125 ini. Yang saya gunakan di sini tidak menggunakan pengukuran ya teman-teman, karena kebetulan lagi nggak ada alat ukurnya. Cara simpel saja, saya akan perlihatkan. Di sini ada sebuah dus yang bekas daripada bungkus spion. Oke, kita lihat seperti apa untuk space-nya ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke sini. Posisinya seperti ini teman-teman. Ya. Di sini masih longgar untuk bagian sini, dan bagian sini juga terlihat masih longgar, tapi paling rendah di titik sini ya teman-teman. Rendahnya segini. Oh, satu jari jempol ini, satu jempol ini. Nih. Nah, kalau ke sini dia makin rendah lagi teman-teman, makin rendah. Oke, kita lihat untuk di Vario 160-nya. Jadi kalau di sini lebih rendah dari Vario 125 atau Vario 150, ini berarti mudah gasruk sih teman-teman. Nah, kita lihat dari sini, ternyata kalau bagian sini ini sangat longgar teman-teman. Titik terendahnya justru nanti misalkan terjadi gasrukan, ini yang akan ketemu dulu bukan bagian mesinnya, tapi kalau dari titik rendahnya itu adalah knalpotnya dulu teman-teman. Nah, kita geser ke bagian sini, ini mempunyai space yang lebih tinggi, bahkan sampai 2 jari teman-teman. Nah, sampai ke sini, bahkan di sini masih 1 jempol. Nah, berarti untuk titik rendah dari Vario 160 dengan Vario 150 ataupun Vario 125 itu lebih rendahan Vario 150 atau Vario 125. Tapi ini posisi jagang tengah ya teman-teman, bukan menggunakan standar. Masih pakai standar tengah maksudnya, tidak tanpa standar. Jadi ini lebih tinggi posisi di standar tengah. Jadi masih tergolong aman ya kalau posisi standar tengah seperti ini, tapi kita buktikan kalau tidak pakai standar tengah. Oke, posisi tidak di standar tengah lagi, dan seperti apa? Nah, ternyata kalau di sini seperti ini teman-teman, ini nempel di bagian bawah sini, yang nempel ya, yang berdekatan dengan standarnya. Jadi titik terendahnya ada di sini yang tempelan dengan kedudukan dari standar tengah. Kemudian kalau kita geser ke sini, dia masih bisa jalan, masih ada space seperti ini teman-teman. Tuh. Ya. Oke, coba kita lihat di Vario 125-nya. Apakah masih lebih rendah dari ini teman-teman? Ini 125-nya Kang.
Oke, kita buktikan apakah Vario 160 dengan Vario 125 lebih rendah yang mana. Nah, di bagian sini terlihat sama persis, tapi di bagian sini ini nggak bisa jalan, mentok. Di sini masih, wah, sempit banget. Oke, berarti bisa disimpulkan memang Vario 160 dengan Vario 125 atau Vario 150. Vario 160 itu space-nya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara nantinya mesinnya itu rawan benturan saat kita gunakan atau saat kita jalan, gasruk bahasanya ya teman-teman, itu ya kemungkinannya sangat sedikit teman-teman. Kita bisa lihat dari yang sudah menggunakan rangka ISAF sebelumnya seperti pada Honda Beat, kemudian Scoopy dan juga Genio, itu tidak terjadi masalah mengenai blok mesin yang rusak akibat dari gasrukan seperti itu. Jadi menurut saya ini masih aman untuk masalah mesin, apalagi dengan rangka ISAF yang mesinnya digantung di Vario 160-nya, sedangkan di sini untuk engine mountingnya atau mesinnya itu numpang dia. Nah, kita lihat untuk model engine mountingnya ada di sini nih posisinya teman-teman, di atas ya. Bedanya yang Vario 125 atau 150 yang dengan Vario 160 yang sudah menggunakan rangka ISAF, seperti ini posisinya. Tetapi kesimpulannya kalau menurut saya ini masih tetap aman sih teman-teman, meskipun di sini tidak ada pengamannya, karena yang saya lihat tadi antara jarak dengan engine mountingnya itu juga ada jarak dan juga lebih rendah untuk yang Vario 125 ataupun Vario 150. Jadi dia itu lebih rendah, jadi memang lebih rawan gasruk justru malah di Varionya, Vario 125-nya maksudnya di sini teman-teman. Ini lebih rendah. Nih ya. Seperti ini teman-teman. Jadi yang rawan gasruknya itu bagian sini. Samping standar, samping maksudnya, berjajar. Ya, tadi terbukti bahwa di sini Vario 125 dengan dus seperti ini dia itu nggak bisa bergerak secara bebas, malah mentok, berbeda dengan di Vario 160 yang masih memiliki space, bahkan lancar tanpa hambatan untuk ini teman-teman. Ini tingginya berapa sih ya? Kurang lebih ini separuh dari keramik ya, kurang sedikit ya teman-teman. Ya nggak ada 20 cm kayaknya, nggak ada. Oke, itu untuk informasi kali ini mengenai Vario 160 dengan rangka ISAF, katanya rawan gasruk untuk blok mesinnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.